Minimal begini. Setiap gerakan yang kita lakukan tanpa sadar kefongan. Itu umumnya dulu. Tanpa sadar kefongan. Yang kedua, hadirkan Allah dan Rasulnya di sini. Nama Rasulullah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau minum disunahkan duduk. Kalau minum air biasa, hadirkan Nabi. Dan Nabi kalau minum, dia pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa 3 kali. Kalau mau itu disunah. Alhamdulillah. 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 Itu namanya wahtisab. Setiap makanya kan diterimanya amal itu Pak, ittiba akan coy lori Nabi. Saya kira sudah sering saya sampaikan. Melo itama WC ini tetap jangan. Hadirkan Nabi, jangan terus kita ulang. Pokoknya Nabi kalau masuk jangan terus bilang tidak. Ini ku bahasakan niat supaya mengampang kita paham. Ya betul itu biasa dalam kamu orang. Apa itu? Sekecil apapun. Ya, saya mengantar anakku, saya berniat, saya pergi mengantar anakku ke sekolah untuk mencari ridho Allah supaya langkah kita ini. Itu sudah disampaikan Pak Jatulah biasa sempadan terbentuk, sempadan terbentuk niat yang tidak pernah putus konek dengan Allah. Kalau seorang yang diperkenalkan oleh saudara saya Muhammad Yusuf itu sudah lama kerja itu. Sejak kecil saya kerja itu. Niat yang tidak pernah putus. Kalau istilahnya beliau itu, dia kepura cuma masuk pada Isa, maniat tidak masuk pada sini. Ya pokoknya kalau zaman-zaman ketika saya bergerak pasti saya berniat. Kalau gerak itu adalah baik. Harakatul jismi wal qalbi, gerak jasmani dan hati. Ketika bergerak jasmani dan hati, maka sandarkanlah gerak itu kepada Allah. Supaya nantinya ya komate ki antaranya dengan kalau petuk tetap untuk mengakhirkan husnul khotimah. Jangan terlalu. Karena kalau kita yang selalu kerja itu yang satu, belum tentu dapat. Makanya tidak semua yang dikatakan oleh Nabi Rasulullah berbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, ampunilah segala dosa dan semua kesalahan. Bukalah pintu hatinya, berikanlah hidayahmu. Jadikanlah hambamu yang istiqomah dalam agamamu, dan berikanlah dia keselamatan, kebahagiaan, kebaikan di dunia dan akhirat, serta rezeki yang halal banyak dan berkah, rumah tangga yang sakinah, mawadah tan warahmah kepada seluruh pengunjung dan penonton yang berlangganan dengan ceramah Bugis Viral Channel dengan menekan tombol subscribe di bagian bawah layar video. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya Allah, anta maksulana wa ridhoka matlubana wa a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
manna ala sadiqin an warat tawajjuhi wa ta'ah wa ala al-wasilina anwar al-muwajahati wal musyahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nurul hidayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad manba'il ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumis sadiqah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ma damatin nujumul musyrikah. Amma ba'du. Yang kita sama hormati dan ta'zimi keluarga besar daripada sahibul masjid, yaitu Ibu Nur Ida Royani Daud. Ya, alhamdulillah mereka ini sudah punya modal ya untuk yang mendapatkan keselamatan nanti di hari kemudian. Cuma nanti saya akan tambahkan, mudah-mudahan insyaallah amal ibadah yang dibangun ini betul-betul insyaallah cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mencaji amal jari baik yang sudah berpulang ke rahmatullah maupun yang masih hidup, tetap insyaallah setiap menggunakan masjid ini mendapatkan balasan pahala di sisi Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ta'zimi Bapak Haji Sudirman, Insinyur Sudirman yang alhamdulillah sampai saat ini masih menjadi. Kalau saya 20 tahun melalui suka singkat. Nah kalau meter, kita doakan mudah-mudahan ya, kalaupun itulah yang terbaik menurut kita. Ya, karena tidak bisa juga dipaksakan. Kalau memang ya dia bisa tidak bermaksiat dengan itu, maka silakan saja. Silakan saja. Saya kira tidak kenal sekalipun ada yang tidak mengakui Rabi'atul Adawiyah itu tidak sempat nikah karena takut terbagi cintanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan selalu tetap memberikan kesehatan kepada kita semua. Melo kasambungi materi genre di Masjid Istiqamah Lampung. Cuma bila magikubikun masuk kualitas kita masuk bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan seorang hamba untuk sampai kepada Allah melalui. Jadi pada kesempatan ini harus ditingkatkan, sekalipun itu cuma sekedar teori saja. Adapun pelaksanaannya baca-baca nih, ikut cara awak di rumah. Jangan begini-begini terus ibadah. Mapamula bosi
Busia beliau itu makukude gak ada perubahan ibadah. Begitu terus. Bahkan ya mungkin kebanyakan di antara kita masih berada di tingkat murid yang saya sampaikan tadi. Jadi tingkatan kita berjalan kepada Allah tingkatan dulu. Ada yang baru mulai, itu namanya iroda, mulai. Orangnya namanya murid. Yang kedua ada namanya sementara berjalan, malalan. Tentu malalan angka alat napaki. Yang namanya terangkanya. Itu namanya suluk. Orangnya namanya salih. Tingkatan yang ketiga, itu sudah usul letup. Tapi dia makan letup ditahui pakai apa? Allah tetap mengajari Rasulullah selalu membaca Rabbi zidni ilman warzuqni fa. Ya Allah, tatambah yang terus di selepku papi jepukku lori. Tadi saya sudah jelaskan amalannya murid itu pertama adalah pembiasaan. Biasakan perlu coba. Yang perlu jangan dipaksakan dulu anak-anak mau laksanakan sholat subuh pada anak itu. Itu namanya taraki. Taraki itu menanjak, bertahan. Jangan sekaligus. Asal aku pas salat dari anak-anak yang pada rapi betul nah. Apa yang sampaikan di sana tadi muncul istilah anak muda sekarang sesayatu. Islam ini datang untuk membebani orang. Itulah makanya sekalian, saya ada bertanya, apa yang dibawa Nabi dan Islam ini rajul? Oleh apa yang dibawa Nabi dan Islam ini rajul? Apa? Sebagian orang mengatakan campur. Siapa yang bilang capek? Orang yang belum kecanduan dan belum menikmati namanya halawatul ibadah. Muncullah tadi itu melomopi batin terus, melomopi main HP. Asal kami asal kalian itu lawat pada asal. Berarti asis sanasan alena asal kesopan. Orang yang tidak tahu rahasia di balik ibadah. Dia menolongi halawatul ibadah, nikmatnya beribadah kepada Allah. Makanya pun biasa kawan supaya perlu menjawab. Ya, saya katakan tadi saya ini rajin sholat. Sejak namanya ibadah dekat sumpah be panangku teteng sumpah seingat saya namun kecil tapi terlambat sering. Tapi tidak apa-apa. Yang penting anak-anak itu dibiasakan bangun dan 9 suruh masuk pagi. Yang penting ajarnya atau macapi dan hasilnya masuk pada subuh. Itu sudah salah tania tingkatannya. Ini kebiasaan. Kalau sudah terbiasa maka meningkat menjadi kebutuhan. Saya ulangi kembali dulu. Apa itu kebutuhan? Ya kodenya jamaah agagai nasabak kebiasaan ini di setting namanya enggak ada yang gila. Ya Eropa saya pemain bulu tangkis. Yang pertama pemainnya pokoknya siapnya ini sebetulnya jelas. Siapnya ini punya bermainnya terakhir.
Ya nah, sojok kan macam. Kalau saya tidak main, Pak, tidak enak merasa. Kenapa? Sudah kecanduan dengan korban. Ya makanya saya ditunggu istri di rumah deh. Kamu tu ya tu jok kamu terus kamu cule. Ada tipilan dia merasakan nikmatnya konsumis tidak tahu. Nama pakiwato makanan pertama yang kedua makanan sulit. Ada kenikmatan tersendiri. Setelah selesai saya kepo dikasih aja tuku nggak bisa main bulu tangkis. Saya pindah lagi main tenis meja. Alhamdulillah pertandingan tenis meja di Sopeng 2 tahun lalu saya juara 1 mewakili Kota Makassar. Sehingga putrinya kami adalah putranya di Kabupaten Sopeng. Baru bulan ya mewakili Sulawesi Selatan di Bandung. Cuma dia lalu juara di sini. Ya, cuma saya tidak sempat berangkat karena saya kurang sopan dia mesti nyolok itu di kura-kura kita ngeliat dengan ustaz topi sepuh. Jangan sekarang kecanduan. Saya sampaikan tadi, ya kotaman waktu sumpajang perlu nabi atau mas sumpajang pasti gelisah. Itulah ciri bahwa kita sudah butuh terhadap ibadah. Tapi jangan mentok di sholat fardu, tingkatkan kebutuhan terhadap ibadah. Untunglah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah gelisah untuk akhirat, betapa banyak di luar sana maka masuk padang ini gagah yang bergerasa rasa gelisah maka dia atau masuk padang. Kenapa? Dia biasa. Jadi kotaman sampai perlu dia tetap sompanya gelisah pada ya komun ini alam tak telu si tengah apa masuk pada tahajud gelisah tidak jadi penting usahakan. Jauh usah terlalu bakalan karena ini kan kalau masih mengajar di sholat sunat buat rakaat ya malam borakat. Nanti kalau kita masuk di amalannya salih apa namanya dia nama kagak kasih malam Jumat pokoknya ahabul a'mal ilallah ta'ala adwamu inqal. Amalan yang paling disenangi oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan yang berkekalan istiqamah inqallah namun dicek dek nabi dua rakaat tapi setiap malam tengah malam sepertiga akhir malam kita bangun namun di 2 rakaat itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan 20 rakaat tapi 1 kali sepekan. Saya kira sudah sedikit disampaikan ini. Yang itu kematuan itu bukan lagi sekedar dibaca tapi diwiridkan. Ada yang diwiridkan ibu ditetapkan kualitas siaga tahu deh. Jangan juga dipaksakan orang Pak sekian baca sekian Pak. Kalau kemampuannya orang cuma dia kan itu mau 3 kali sehari terus menerus. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan. Ajaklah mereka ke jalannya Allah. Jalannya dulu. Ini masalah syariat dulu Pak.
ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh. Itu namanya jalannya Allah. Yang komentar kisi untuk presiden, nega tulalang itompu, wadi lalu singkan, wadi lalu sigrap, wadi lalu jadi konto, wadi to lagi lalu sinjai tawe, tembus di Makassar, terbang ke Jakarta. Tapi kalau waktu di Jakarta, dena sembar tahu si bawang, tamat si lutu si bawah presiden. Tidak semangat lagi Pak. Kalau selama ini kan banyak ustaz yang menjadi kita di sini, pidato, guru kita secara umum itu cuma mengajari kita untuk mengenal jalannya Allah. Tapi komelon si runtuk presidennya dia dapat disembar si bawangi untuk si runtuk si bawah presidennya. Tinggal Pampres. Itulah makanya yang menemani Rasulullah untuk mengantar bertemu dengan Allah adalah makhluk yang khusus, yaitu malaikat Jibril. Nah, kalau sudah mau bertemu dengan Allah, maka dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, iya lailalah fad'u ilallah, maka ajaklah dia untuk berkenalan dengan Allah. Jadi bukan lagi sekedar syariatnya saja, tapi diajak untuk berkenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini butuh mursyid, butuh pembimbing khusus. Cuma jangan yaitu seorang guru mursyid yang tahu kelemahan kita. Cari guru seperti itu, mursyid. Dia nanti yang ajari kita. Oh, itu mupoji macai. Dia membaca ya. Dikasih sukses solat, itu namanya mursyid. Oh, itu pendem nama timu. Dia membaca ya. Setiap ada penyakit hati, setiap itu ada amalan dikasih oleh guru. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah. Ajak mereka untuk berkenalan dengan Allah biiznihi, dengan izin mursyidnya. Tak paham? Jangan tuh ke guru-guru tarekat, Pak. Ini apa guru itu baru nak murid? Ia membaca dikasih usia sok. Yang paling banyak itu anunya itu Pak adalah Imam Al-Ghazali. Muncullah ada 6M untuk memanage hatinya Imam Al-Ghazali. Yang pertama, engkayasa musyarakat. Jadi begini caranya supaya mudah dipahami. Orang yang sementara berjalan itu yasilu ilallahi bi anwar tawajjuh. Dia berjalan menuju kepada Allah dengan alat apa yang dipakai? Yaitu nur at-tawajjuh. Ayat nur tawajjuh Pak, yaitu amal taat zohir wal batin. Amal sahih dulu. Imam Al-Ghazali mengatakan begitu. Musyaratah bikin program harian kok. Ya
Misalnya, saya memang sudah musyawarah dalam diri saya, Pak. Minimal 1 juz satu hari saya khatamkan Al-Quran. Itu tidak bisa lagi, Pak. Tidak bisa ketawa-tawa lagi. Pokoknya kewajibkan memang untuk diriku 1 juz satu hari. Jangan mengikuti saya, Pak. Ya, ya aku mereka baca kata, silang, Pak. Ya kode tulis silang, Pak, si pilih. Terus semua si pilih. Iya si pilih. Si pilih. Tapi kode paling tahu deh si kinaya sih. Yang penting terus menerus dan jangan coba-coba dilanggar. Itu namanya amanut tawajuh. Yang biasa menginginkan. Tabal mana harus kirim Imam Ghazali budi? Malam ini malam agak sikirina La ilaha illallah. Kenapa dia tetap angka silakan bid'ah? Kenapa dia kada bid'ah? Kalau saya yang ditetapkan untuk diriku supaya ada motivasi. Apa kode agak target dengan motivasi, Pak? Yang dia orang masyarakat mari kasih air ibadah kayak kosong kurasa. Kenapa? Engkau tuh pasti waktu bersikir, engkau tuh pasti waktu mengaji. Oh, ada teorinya Imam Ghazali bagus sekali dipakai, yaitu 6M: musyawarah, muraqabah, muaqabah, kemudian mujahadah, muhasabah, dan muktab. Semua musyawarah dia bikin. Saya tadi Amungan itu ya, ina pura bersama dengan Gariga, dia membaca surah Al-Waqiah, Sibalmu, dia nonton dengan itu. Bahkan sekarang sudah meningkat lagi. Setiap saya mau tidur, Bapak Ibu sekalian, saya dedul ya rap mataku dengan kuda temak salawat kesesat. Bahkan ini, latihan dulu yang amal baik. Allah segala. Maka mau tuh mati roka amal para mata. Allah 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 lalu sisa ketemu ni sisaku ulanjutkan sikir malam dengan Ghazali malam ini la ilaha illallah malam ya hayyu ya qayyum malam Senin la haula wala quwwata illa billah malam Selasa Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kesisuk Jumat. Ya ada tuh tanpa salat ini ada tanpa panu tadi jangan sampai saya bilang tadi nasi saja tidak. Ya boleh tahu le pare sisebu ikatan. Yang penting istiqomah. Ini kan tetapkan kualitas. Jangan coba-coba hilangkan. Kalau sudah musyawarah, one day one juz. Ku tetapkan Tommy dalam diriku setiap hari harus salat duha. Hai Abu Hurairah kata Nabi, jangan kamu tidur di malam hari selama hidupmu sebelum kamu lakukan 2 rakaat di pagi hari. Itulah salat duha, minimal 2 rakaat. Dan ada umat Indo nade kudem kurang masuk pada witiri. Apakah sudah isya atau sebelum tidur? Yang penting ajak lalu tetap sombaja kiri sebelum kamu tidur. Witir itu adalah haknya umatku. Alaika minimal silakan. Ya korektor lebih tumrakan. Eli ya korektor lebih telur. Dekor telur sitil. Yang penting istiqomah. Ini banyak. Yang jelas harus ada musyawarah. Salat tahajud 2 rakaat. Jangan bila 4 rakaat. 2 rakaat. Kalau orang yang makrifat dengan Allah itu bukan mengejar lagi banyak. Yang dikejar adalah kualitas. Itu namanya muarif tawajud. Tanya apa dulu?
Jangan tuh sih bilang, ayo tak kau ni Ustaz ya. Pokoknya usah lesung pada peranduai ketinggalan zaman kalau cuma salat pagi saja. Tingkatkan di sunnah. Nanti berikutnya baru kita tinggal terangkan. Ternyata sekalian belum cukup kita untuk memperoleh ridhonya Allah dan surganya. Narik perlu bawa tajam. Harus yang paling banyak mendapatkan pahala adalah sunnah. Bosan. Sallallahu alaihi jadi kau ketemakan dia dengan tak bukan itu namanya zikir. Suara yang namanya mengingat Allah itu iya. Pemuda itu biar dijual. Nah sekarang kita tingkatkan di amalan zuhur, amalan batinnya. Ajak nalairat tak bawa makasih tak kasih lihat toh batin. Mudah-mudahan sanggup adik. Iya, teori itu belum sanggup juga melakukan semua. Tapi saya pelan-pelan benahi, sedikit demi sedikit. Nah, saya katakan tadi macam betul. Apalagi yang sudah tua aja mau makan. Tuh kan, ada kita mau makan. Nah, siapa itu biasa 10 tahun yang lalu yang selalu sama-sama. Jangan maka dulu ikut. Ada kita betul sangat. Jadi lagi. Haji Tamrin masih ada. Tiga mana itu kalau Haji Kade. Haji Capa. Mati kalau saya pulang di kampung, saya cek semua itu saya utanai detikku. Jadi gamano tumaturiol tu nabi cukina biasa ko maculi-culi itu masuk pada tahu itu akan dapat kemana. Nah ganito tas puangan makanya iya tadi mati amano makito satu generasi di kampung orang tua selesai. Siapa yang pikiran? Curi-curi dulu. Nah, setiap satu amalan zahir, satu amalan zahir tadi, misalnya kita sholat, amalan zahir namanya itu, ya, salawat, ya. Yang saya memang baca saja, nanti sedikit demi sedikit, angkat turun kita sah, angkat turun di situlah bijaksananya Nabi, ya. Megalalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lewat sini, bisa lewat sini. Nggak bisa lewat sini, lewat sini. Nggak bisa lewat pintu utama, pintu samping kanan. Saya kasih contoh. Salah satu pintu masuk surga adalah sayangnya yang besar-besar karena tidak semua umat yang bisa. Salah satu pintu surga adalah haji. Saya sengaja ambil haji tadi karena tidak semua orang bisa haji. Saya tanya Pak, haji semua makin Pak Bu? Belum. Berarti tidak bisa masuk surga itu melalui pintu haji. Ternyata Rasulullah bijaksana. Rasulullah tahu tidak semua umat haji namanya. Maka dia ciptakan pintu samping, tetap bisa masuk surga melalui pintu haji. Mau pintu samping, mau melewat jendela, yang penting tak mau kita. Apa nih Pak? Man kharaja min baitihi mutatahhiran
Niji to masuk boleh bolana kurang macetnya mulai dapat coka masih masuk pada perlu di gagal pala. Tidak ada niatnya untuk kecuali melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka kanat ajri hajjatin wa umratin daman hajjatuhu, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Suku pahalanya, suku pahalanya, suku pahala. Maka kalau kita belajar ini itu masuk boleh bolana untuk mencari suatu kebaikan atau satu ilmu pengetahuan sesaat seperti yang kita lakukan malam ini. Banyak kebaikan yang kita dapatkan gara-gara kita ketemu banyak semua. Kita ketemu kita satu sakit atau macam dipakai batu mocet lolongaton buku-buku isu lain lolongaton nanti lolongaton padiseng lolongaton pahala apa pahala ibu. Kita dulu di sini mendengarkan ceramah, pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Di sini mulai kapurangnya nah haji pun. Jadi sama pahalanya sudah bisa. Begitu bijaksananya ras. Begitu juga dengan amal. Tak baca angkat kita sekarang itu deh. Saya kasih contoh lagi. Salah satu bulan yang mulia adalah bulan Haji. Al-amal salih a'zamu ajra min ashhuril hurum. Beramal saleh di bulan haram lebih besar, lebih mulia dibandingkan beramal saleh di luar bulan haram. Yang mana bulan haram itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Yang mana yang satu? Rajab. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, masuk ke bulan Ramadan? Masuk Ramadan tidak? Tidak. Masih lama? Tidak termasuk bulan haram Ramadan. Yang masuk bulan haram cuma 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Pertanyaannya, kenapa tidak masuk bulan Ramadan? Yang pertama sih bulan Ramadan, maka fokus itu menceramai. Tidak ada pahala yang paling besar, mulia dan besar pahalanya di sisi Allah adalah malam-malam di bulan. Kenapa di bulan haram lebih besar pahalanya? Di bulan Ramadan lagi, di bulan Rajab besar lagi pahalanya. Sengaja sebab ciptakan banyak kebaikan supaya kita tetap istiqomah. Nah pancik kita minta sesalah. Kenapa? Karena kita rata-rata ini orang awam. Orang awam itu dipancik-pancik topi dan pabelo itu pakai. Itulah makanya penasaran di samping sedekah. Ya, setiap ada acara ada kue. Oh, banyak yang datang anak-anak, terutama anak-anak di masjid. Kamu tua-tua ini. Apalagi kalau siapa namanya Pak yang punya Haji Idrus. Siapa yang hadir Isra Mi'raj di masjid sebentar malam 100 orang 100.000. Pasti. Cuma karena ini dunia coba sekali di Masjid Ampalima Pak di Makassar setiap subuh Jumat itu penuh masjid. Kenapa? Setiap subuh Jumat aksama bagi-bagi uang. Penuh masjid. Orang tua dikasih 20.000, anak-anak dikasih 10.000. Kenapa? Tahu saya sering mengisi pengajian di situ. Itu dunia. Tapi ketika akhirat dipancing yang biasa mau dia tak pancing. Rak'at al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih kusukai, lebih utama dibandingkan dunia dan segala isinya. Tapi ternyata
Ini kamu itu makan. Ibu, yang utama perempuan itu di masjid sholat. Kalau perempuan memang tidak pernah berwudu, itu lebih utama di masjid sholat. Kalau tidak pernah di komor, tidak pernah ke pasar, tidak pernah keluyuran di luar, maka perempuan itu lebih utama di masjid sholat. Tapi kalau sering keluar rumah, sering komor, sering jalan-jalan, sering pergi merayakan tahun baru, sering keluar rumah, ketika dibilang sholat berjamaah, apa dia bilang? Wah, perempuan lebih utama di rumah daripada di masjid. Laku itu. Allah, lebih. Baik, kita tingkatkan lagi. Setiap satu amalan zahir, kalau mau kencang bertemu dengan Allah, mau kencang. Tapi kalau mau begini-begini, mau ini mana apa? Ya tuh, tidak tuh lepas saja. Namun fotonya, dia mau foto. Setiap satu amalan zahir harus diikuti amalan batin 10. 10. Mau tahu kami hari ini mari pelatihan. Saya sebutkan mungkin 2 saja. Yang pertama, setiap amalan zahir yang kita lakukan dasarnya adalah imanan wahtisab. Dasarnya adalah iman dan pengharapan. Apa yang dimaksud Bapak sekalian? Iman. Dalam surah An-Nahl kalau tidak salah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dasarnya adalah iman kepada Allah yang menciptakan lampu ini. Pak, luar biasa pahalanya sebenarnya, cuma karena tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Dasarnya bukan iman. Yang menciptakan lampu Thomas Alva Edison. Thomas Edison bukan mantap, jasanya luar biasa. Tapi setinggi apapun jasanya, tapi kan dasarnya bukan iman kepada Allah. Maka dari kemudian ipa kita bawa di pahala semua kerupahan. Tapi karena bukan dasarnya iman kepada Allah, maka semua amal itu batal. Minimal begini, setiap gerakan yang kita lakukan tanpa sadar kebohongan. Itu umumnya dulu. Tanpa sadar kebohongan. Yang kedua, hadirkan Allah dan Rasulnya di sini. Amalan saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau minum disunahkan duduk. Kalau minum air biasa, hadirkan Nabi. Dan Nabi kalau minum, dia pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa 3 kali. Kalau mau itu sunnah. Alhamdulillah. 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 Itu namanya wahtisab. Setiap makanya kan diterimanya amal itu Pak, ittiba akad coy lori Nabi. Saya kira sudah sering saya sampaikan. Melo itama WC ini tetap jangan hadirkan Nabi, jangan terus kita ulang.
nanti kalau masuk jangan terus sih bilang tidak. Ini ku bahasakan niat supaya mengampang kita paham. Ya itu biasa dengan kamu orang. Apa itu niat? Karena orang tidak mau kalau diajari niat. Apa itu niat? Apa itu niat? Kan niat itu tidak bisa dibahasakan. Tapi wording Pak Guru dengan niat. Makanya itu lama dia sengaja nawaitu sauma gadin usalli pada salat. Ada tuh orang tidak mau pakai ini, silakan. Tapi kalau saya formalitaskan, kenapa? Iktisaban. Saya hadirkan Allah dan Rasulnya di sini. Begitulah Nabi ketika dia berniat. Ketika Rasulullah takbir dia mengangkat kedua tangannya hadirkan Nabi. Begitu Rasulullah ketika dia takbir mengangkat kedua tangannya menghadap ke kiblat. Terkadang di sekitar bahunya dan terkadang di dekat daun telinganya. Itu namanya wahtisab. Mau dekat dengan istri atau suami? Yang ada istrinya. Yang tidak makanya dia apa itu hadirkan Nabi bahwa ketika dia dekat dengan istrinya minimal Rasulullah yang dulu, kemudian dia pemakai wangi-wangian. Rasulullah kalau mau dekat dengan istrinya dia sisir rambutnya baik-baik, kemudian dia pakai parfum. Lalu dia baca doa. Minimal kita baca Allahumma jannibna. Apa lagi tanya Pak Iwan? Apa lagi dari kada baca? Itu namanya wahtisab. Masuk ke masjid Rasulullah berhenti sejenak. Allahumma ghfir Allahumma ghfir li dzunub waftah li abwaaba wahtisaban. Hadirkan Allah dan Rasulnya setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dua dan terakhir masih ada 8 tersisa tapi maka lebih malu tetap panik. Jika orang kita boleh setengah samping, apalagi yang gemuk-gemuk, nang asam urat Tommy. Nah itu Tommy itu mana? Kita tunggu kapan kita assalamualaikum. Yang kedua, terakhir, setiap amal yang kita lakukan harus diisi dengan amalan batin ikhlas. Ada siapa ikhlas? Ikhlas itu sekalian tiga-tiganya. Pertama, kita beribadah semata-mata karena Allah. Maka itu saya bilang tadi, setiap amal yang kita lakukan minimal niat. Saya mau pergi untuk mengambil air galonnya Allah untuk mencari itu berangkat. Saya mau pergi menjual di pasar untuk mencari itu. Bukan dagangan. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Nanti di surah-surah dan masalah itu diajarkan sudah ulama. Tapi kalau ditulis betapa alim Pak, karena biasa tuh itu saya pernah ceramah begitu Pak. Nah, kuajari yang amalan-amalan apa lebih lagi Kak bilang enak itu ngomong sekarang kita ustaz. Makanya saya tidak terlalu paksa gitu. Kalau ada ustaz yang sekian ratus ribu, sekian, wah kita lewat itu ada boleh. Kan kita semua sama kemampuannya. Ya. Kita sama semua kemampuannya. Makanya kalau tidak bisa kita semua baca doanya Pak, saya berbuat ini. Saya berbuat ini. Ya, saya mau pergi ke sini untuk secari di dom. Nah, di dom itu format kata sama. Ya Allah, berdoa di kepala setiap saat Ibu. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa ya Allah ketika engkau belum ridho kepadaku, dan cabutlah nyawaku ya Allah ketika engkau sudah ridho kepadaku. Ajar tahu dia. Tak cabut nyawaku dong kan diung fuan.
Itu yang dimaksud. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho ini jalan-jalan. Makanya selalu dicari. Saya sekecil apapun yang penting bukan ada jalan kerja, pasti ada terketuk dalam hatiku. Ridho mencari, ridho bersama. Sekecil apapun, ya saya mengantar anakku, saya pergi mengantar anakku ke sekolah untuk mencari ridho Allah, supaya langkah kita ini tertentu. Itu sudah disampaikan Pak Jatulah, tidak sesempat tertentu, sempat tertentu niat yang tidak pernah putus kontak dengan Allah. Kalau suaranya diperkenalkan oleh saudara saya Muhammad Yusuf itu sudah lama kerja. Sejak kecil saya kerja itu. Niat yang tidak pernah putus. Kalau istilahnya beliau itu, dia kepura cuma masuk pada Isa, mania tidak masuk pada subuh. Ya pokoknya kalau zaman-zaman ketika saya bergerak pasti saya berniat. Kalau gerak itu adalah baik. Harakatul jismi wal qalbi, gerak jasmani dan hati. Ketika bergerak jasmani dan hati, maka sandarkanlah gerak itu kepada Allah. Supaya nantinya ya kumate ki antaranya dengan kalpetu tetap untuk kimati rakan husnul khotimah. Ya terlalu. Karena kalau kita yang selalu kerja itu yang sah, belum tentu dapat. Makanya tidak semua yang dikatakan oleh Nabi Rasulullah berbuat. Bapak sekalian, hari apa orang mati baik? Hari apa orang mati baik? Jumat. Jadi yang tidak mati di Jumat kurang baik. Siapa bilang kurang baik? Perkara itu sebenarnya kita Rasulullah sampaikan, "Mamata yaumul Jum'ah aw lailatal Jum'ah wa qalu lahu azabal qabr." Ini itu mata sujuma atau Jumat, maka dia mati karena husnul khatimah. Nah dia nolong pasti satu. Sekarang saya tanya, Nabi mati hari apa? Ini kenapa kalian kurang baik? Ini kan? Itu makan Nabi itu contoh. Nabi itu contoh. Kenapa Nabi bukan mati hari Jumat? Itu namanya hikmah. Hikmah itu Pak anu madece baca di madece, anu majak bapak baca di madece. Iya biasa hikmah. Mati Nabi tak dena mati sejumat. Nah, yang pertama masuk surga siapa? Hah? Yang pertama ya itu Nabi Adam. Yang pertama masuk surga itu Nabi Muhammad SAW. Tapi dia mati kesuliman. Abu Bakar mati hari apa bu? Hari Senin. Umar hari apa? Rabu. Utsman bin Affan hari apa? Sabtu. Dia nggak mati kesuliman. Hikmahnya adalah supaya umat yang tidak masih di Jumat jangan kecewa. Masih banyak jalan menuju surga. Contohnya saya tidak mati hari Jumat, tapi saya yang bersifat spesialitas untuk pertama masuk surga. Salah satunya supaya kita tetap masih istiqamah dalam perbuatan kebaikan dan husnul khatimah. Ajak lawan ternyata unik dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau mau tidur Pak, milo kapatin untuk Sabtu ini. Wajibkan Nabi kita umpat tapat kalau di Mekah kemudian saya ini. Itu namanya iman wahtisab. Tidur tak itu dianggap ibadah, ngorok tak dianggap zikir dan beta yang mulia akan dibalas dengan menakas. Terakhir sekali, terakhir sekali. Karena belum aku jelaskan ilas. Ilas itu 3 tingkatan. Pertama,
kita beribadah semata-mata karena Allah karena tetap menginginkan dunia. Tidak Pak. Di kontrak amat kada ilas itu identik dengan gratis, salah itu Pak. Salah. Ya. Karena sekalipun itu lo kima Pak Guru Ibu kira-kira kok ada anu ustaz petani anu reka sekolah tanpa Pak Guru namun itu tak gaji. Yang penting dengan Pak Guru. Sekalinya tidak digaji 3 bulan, dia kena mampu. Tidak ada kaitannya antara ilas dengan gratis atau bahkan dibolehkan. Just siapa yang menjamin bahwa orang yang tidak gratis itu ilas, dan siapa yang menjamin bahwa orang yang dikasih itu tidak ilas? Tidak ada yang bisa. Justru bisa orang lebih ilas kalau lebih banyak dikasih. Makanya saya mau mengajak untuk mencari ridho Allah. Mudah-mudahan ada gajiku setiap bulan. Tidak apa-apa. Ibu, kenapa ibu salat duha? Jujur lagi. Kalau tidak jujur, ibu kasih tangkap itu polisi. Kenapa ibu salat duha? Pasti motivasinya adalah dosa bohong. Karena saya juga begitu. Awalnya, ya. Kenapa yang baca surah Waqiah? Semua berafiliasi rezeki. Tidak apa? Karena memang itu namanya ikhlas. Ikhlas yang kedua, saya beribadah semata-mata karena Allah. Tapi saya ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina saya rajin sholat itu Pak dimotivasi oleh salah satu buku kecil banana yaitu buku tentang surga dan neraka yang ada gambar-gambarnya. Perhatian Pak, ya. Kalau orang sholat masuk surga dengan tenang. Kalau tidak sholat padu-padu kepalanya. Orang kalau zina akan dikusuk mulai tumbuh di belakang. Itulah yang memotivasi saya sehingga saya rajin sholat. Tidak Pak. Kalau sudah kecanduan maki sudah terbiasa salat duha, saya tanya gitu, yang sudah kecanduan salat duha masih muncul kayak begini? Tidak. Awalnya memang, tapi lama-lama. Itulah makanya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Orang kalau sudah kecanduan dekat dengan Allah, maka dia tidak butuh lagi dengan amalan zahir. Apa maksudnya? Tidak butuh lagi amalan zahir. Saya tidak peduli dengan itu. Saya tidak peduli dengan surga, tidak peduli dengan neraka. Neraka urusan Allah. Yang penting saya ibadah adalah kalau surga dan neraka tak pernah ada masih kakak sujud kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita bersama-sama mendoakan almarhum Haji Hadadat binti Letu, almarhumah Hajjah Sarka binti Hajjeng, almarhum Haji Dardawi bin Sindu, almarhumah Hajjah Ina binti Baba, almarhumah Hajjah Siti Nurhalisa, Mahrani binti Luqman, Al-Haziniyah
wa kullu niyatin salih. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ruhihim syai'un lillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ghasilhum bil ma'i wal thalji wal barid wa naqqihim min al khataaya kama yunqqa ath-thawb abyad min ad-danas. Allahumma fil lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana wa tammim taksirana wa tammim taksirana wa jami' ibadatina ya Allah ya mujibal ba'is. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa bisirril Fatihah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.